Jika tadi dia dan Alicia saja yang di-upgrade, apakah mereka bisa ikut masuk ke jet pribadi Dylan sekarang? Pria itu tampak tidak peduli dengan apa yang dipikirkan David. Dia lalu menoleh dan berkata kepada Alicia dengan hormat, "Nona Diaz, silakan." Alicia mengangguk dan berkata kepada David, "Kalau begitu, nanti kita bertemu lagi setelah turun dari pesawat." Selesai mengucapkan itu, Alicia lalu mengangkat kepalanya tanpa menoleh kepada Marsha sama sekali. Dia mengikuti pria itu turun dari pesawat. Di bawah tatapan cemburu Marsha dan Selena, mereka masuk ke jet pribadi mewah yang ada di sebelah mereka. Begitu Alicia naik ke pesawat, dia melihat Dylan sedang membaca surat kontrak. Pria yang berada di sampingnya lalu berkata kepada Dylan, "Tuan Muda Torres, Nona Diaz sudah datang." Dylan lalu membuat suara dengan ringan tanpa mengangkat kelopak matanya. Alicia merasa sedikit tidak enak hati. Untungnya pria di belakangnya membuka mulut dan berkata, "Tuan Muda Torres sedang sibuk. Kau bisa duduk di ruangan dalam." "Baik," ujar Alicia sambil mengangguk, lalu dia berjalan ke arah Dylan dan masuk ke kabin dalam. Begitu Alicia masuk, lalu dia berseru dengan heran, "Ivan!" Pria berambut pirang itu mengangkat kepalanya dan tanpa sadar berteriak kaget, "Sasha, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Apakah kau sudah kembali ke Cina?" "Iya, aku baru saja kembali baru-baru ini." Ivan menunjuk kursi di sebelahnya dan berkata, "Duduklah di sebelahku." Setelah Alicia duduk, lalu Ivan bertanya dengan antusias mengenai kabar Alicia saat ini. Kemudian dia berkata dan mengundang Alicia, "Aku akan pergi ke Atama untuk menghadiri acara penghargaan akademi. Kau adalah pendiri akademi kami. Jika kau punya waktu, maukah kau menghadiri acara penghargaan itu?" Ivan adalah kepala sekolah Royal Cafe Academy dan merupakan salah satu barista top di dunia. Dulu dia dan Ivan yang merencanakan pendirian Royal Cafe Academy. Niat awal mereka adalah membiarkan semua orang yang suka membuat kopi dapat menemukan tempat belajar dan melanjutkan studi mereka. Tak disangka tempat ini malah menjadi tempat yang baik bagi para sosialita untuk mengupgrade diri mereka. Sehingga akhirnya Ivan hanya menyiapkan sertifikat barista senior untuk 10 peringkat pertama. Ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar berbakat dan ahli. Saat Alicia mendengar bahwa Ivan akan memberikan sertifikat kepada Marsha, sudut bibirnya tampak berkedut dan berkata, "Kebetulan sekali, aku juga akan pergi ke sana." Dan Ivan yang mendengar bahwa Alicia juga akan pergi langsung menyahut dengan gembira, "Bagus sekali. Jika para siswa tahu bahwa mereka dapat bertemu dengan sang pendiri akademi mereka, pasti akan sangat senang sekali." "Tidak," Alicia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya aku ingin mengatakan bahwa aku harap kau mau merahasiakan identitas aku demi diriku." Ivan bertanya dengan bingung, "Mengapa?" "Aku punya sedikit alasan pribadiku sendiri." "Kalau begitu, dengan hadirnya dirimu di sana, aku sudah merasa sangat senang." Lalu Alicia tersenyum dengan ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah penerbangan 2 jam, pesawat pun tiba di Bandara Atama. Saat Alicia turun dari pesawat, dia tidak melihat Dylan lagi. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ivan dan pergi mencari David dan yang lainnya. Awalnya mereka berempat telah sepakat akan bertemu lagi setelah turun dari pesawat. Tetapi ketika dia tiba di lobi bandara, David dan yang lainnya sama sekali tidak terlihat di sana.
Alicia lalu menunggu di sana dengan tenang. Alicia masih memiliki sedikit nilai bagi David, jadi dia tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Dan pada saat ini, sekelompok barisan pengawal yang mengenakan jas hitam mengawal seorang pria ke sisi ini. Itu adalah Tuan Muda Torres. Meskipun dikelilingi oleh pengawal yang tinggi, tetapi tinggi badan Dylan masih tampak menonjol. Orang-orang yang lewat pun menunjukkan ekspresi yang luar biasa dan dengan semangat membahas penampilan Dylan saat melihatnya. Tampan sekali. Apakah dia seorang artis? Dia tidak mungkin seorang artis, kan? Jika dia adalah seorang artis, dia pasti sudah populer di dunia entertainment. Mana mungkin tak ada yang menyambutnya dengan ramai. Dibandingkan dengan ketajuban orang-orang di sekitarnya, Alicia malah menunjukkan tampang bosan. Dia hanya meliriknya sekilas lalu menundukkan kepalanya untuk menelpon David. Hanya saja panggilan teleponnya ditolak begitu bersambung. Tak perlu ditebak, sudah pasti Marsha yang melakukannya. Meskipun Selena jahat, tetapi dia tidak sebodoh itu. Bukankah Marsha ingin dia menunggu di sana dengan marah? Kalau begitu, dia akan menunggu dengan sabar. Alicia melihat ada ruang pantry yang tidak jauh dari tempatnya. Lalu dia berjalan ke sana sambil memegang cangkir di tangannya. Tetapi yang tidak Alicia duga adalah bahwa begitu dia masuk ke ruang pantry, dia telah mendengar pintu ruang pantry ditutup. Dia bahkan belum sempat mengambil air. Lalu Alicia membalikkan badannya, tetapi begitu berbalik, dia didorong ke dinding oleh seorang pria jangkung. Alicia baru saja hendak berontak dan melawan, tetapi ketika dia melihat wajah pria itu, tiba-tiba gerakan tangannya berhenti. Tuan Muda Torres. Dia mengejapkan matanya dengan heran dan dengan bingung dia bertanya, Mengapa kau? Mengapa? Kau pura-pura tidak mengenalku? Tanya Dylan sebelum Alicia sempat berbicara. Alicia menatap mata Dylan dengan bingung, tatapannya seperti seekor singa ganas, dan saat ini singa ini sedang merasa tersinggung. Apakah maksud Dylan adalah saat dia lewat di depannya tadi dan dia tidak menyapanya, jadi dia marah karena hal itu? Jadi sebenarnya dia mengenalinya, tetapi mengapa saat di bandara dia pura-pura tidak mengenalnya dan mengabaikannya juga waktu di pesawat? Alicia tertawa dan berkata tanpa berpikir terlalu banyak, Kau yang berpura-pura tidak mengenalku lebih dulu, Tuan Muda Torres yang sibuk. Bagaimana mungkin aku berani mengganggumu lagi kalau begitu? Alicia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Dylan. Karena jika dia memang mengingatnya, mengapa dia harus berpura-pura tidak mengenalinya? Terus saja berpura-pura tidak mengenalnya. Kalau begitu, mengapa sekarang malah tiba-tiba mendorongnya ke sudut dan bertanya balik kepadanya, mengapa dia pura-pura tidak mengenalnya? Lalu Alicia mendorong Dylan dan berkata, Ngomong-ngomong, kau lepaskan aku dulu. Jika ada orang yang melihat, ini tidak baik. Dylan sepertinya tidak mendengar ucapannya, malah menatap dia dengan serius. Sepasang matanya ini tampak jernih dan bersih seperti sebuah sungai kecil, tetapi dia tidak bisa melihat dasarnya seperti laut yang dalam. Tidak terlihat rasa takut atau kekaguman di mata itu, hanya terlihat tatapan keraguan. Alicia menatap dan memperlakukannya bagaikan melihat orang biasa saja, bagaikan orang biasa. Sudah berapa lama dia tidak ditatap dan diperlakukan seperti ini? Kau marah karena aku tidak mengenalimu di bandara. Alicia menggerutu. Aku tidak marah. Kenapa dia harus marah? Dylan terdiam ketika mendengar jawabannya. Dia tidak dapat mengatakan bagaimana perasaannya saat ini. Dylan terdiam sejenak lalu tiba-tiba melepaskannya dan sambil mundur selangkah lalu bertanya, Apa yang kau lakukan di Atama? Apakah kau menguntitku? Karena aku belum memberimu jawaban.
Menguntitmu? Aku tidak kurang kerjaan. Lebih baik aku mengerjakan hal lain daripada menghabiskan waktu untuk menguntitmu. Lagi pula, jawaban apa yang aku butuhkan darimu? Alicia tampak cemberut dan detik berikutnya dia tiba-tiba teringat dengan apa yang Dylan katakan pada pesta ulang tahun waktu itu. Lalu dia membulatkan matanya dan sambil melingkarkan tangannya di badannya sendiri dia bertanya, "Kau tidak menganggap serius candaanku waktu itu kan?" Aku sudah bilang, kebenaran biasanya tersembunyi di dalam sebuah candaan. Jangan khawatir, aku masih memikirkannya. "Hah?" ujar Alicia sambil memiringkan kepalanya dengan lucu dan berkata, "Aku benar-benar ingin mengetuk kepalamu untuk melihat apakah kepalamu berisikan bubur." Dylan berkata tanpa ekspresi, "Seharusnya aku yang mengatakan ini kepadamu." "Kau bicara apa sih?" Dan bersamaan dengan itu ponsel Alicia berdering, lalu dia menekan tombol jawab di ponselnya dan mendengar suara David dan bertanya, "Alicia, kau ada di mana sebenarnya? Adikmu telah menunggu begitu lama." Tunggu dia tidak melihat si hantu Marsa itu, Alicia lalu berkata dengan sedih, "Ini pertama kalinya aku naik pesawat. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Maaf Papa, kau ada di mana? Aku akan datang mencarimu." "Coba kau cari staf bandara. Kami berada di meja informasi yang ada di sini." "Baiklah Papa, aku akan segera ke sana," ujar Alicia sambil menutup ponselnya, dan penampilannya yang polos dan lugu tadi dengan cepat menghilang setelah menutup ponselnya. Lalu dia melambaikan ponselnya ke Dylan dan berkata, "Papaku mencariku, aku pergi dulu ya. Juga untuk yang terakhir kalinya, waktu itu aku benar-benar hanya bercanda. Kau tak perlu mempedulikannya." Setelah Alicia mengatakan itu, lalu dia melangkahkan kakinya dan berjalan keluar. Namun baru saja dia berjalan 2 langkah, dia telah mendengar suara Dylan yang bertanya di belakangnya, "Apa hubunganmu dengan keluargamu?" Alicia tidak mengerti pertanyaannya, lalu dia menoleh dan berkata, "Keluarga? Ya hubungan sebagai keluarga saja." Dylan berkata tanpa ekspresi, "Tetapi kurasa mereka tidak memperlakukanmu sebagai keluarga." "Bagaimana maksudnya?" "Asistenku mengatakan kepadaku bahwa mereka bertiga kelasnya di-upgrade, tetapi hanya kau satu-satunya yang tidak di-upgrade." Ternyata karena ini. Alicia lalu tersenyum dan berkata, "Hubunganku dengan keluargaku memang agak rumit. 10 tahun yang lalu aku hilang dan baru ditemukan lagi sekarang. Lagi pula aku tidak terlalu peduli apakah itu kabin kelas 1 atau bukan." Dylan membuka mulutnya dan tampak ragu untuk mengatakan sesuatu. Akhirnya dia memberikan kartu nama dan tinta emas itu dan berkata, "Jika kau membutuhkan sesuatu, kau dapat menelpon aku. Atau bawa kartu ini dan datanglah ke Torres Corps untuk mencariku." "Tidak perlu," ujar Alicia sambil melambaikan tangannya untuk menolak. Tetapi Dylan menyelipkan kartu nama itu ke tangannya dengan paksa dan meninggalkan pantry tanpa menoleh ke belakang. Alicia melihat kartu nama bertinta emas itu yang bertuliskan CEO Torres Corps. Benarkah ini? Meskipun perusahaan Alicia yang ada di luar negeri tidak sebenar Torres Corps, tetapi ia juga memiliki reputasi yang sangat baik. Lalu dia mengangkat tangannya dan hendak membuang kartu nama itu, tetapi tiba-tiba ditarik kembali tangannya itu. Seperti yang Dylan katakan tadi, bagaimana jika dia benar-benar membutuhkan bantuannya di kemudian hari? Bagaimanapun Kyoto bukanlah wilayahnya.
Setelah memikirkan hal ini, akhirnya Alicia memasukkan kartu nama itu ke sakunya dan berjalan keluar dari pantry. Saat berjalan ke meja informasi, dia melihat ekspresi David yang hampir marah karena sudah menunggunya begitu lama dan tampak tidak sabar. David berkata, "Jangan sampai gara-gara kau, sehingga membuat adikmu telat menghadiri acara penghargaannya. Kau tidak akan mampu menanggung konsekuensinya." Selena yang berada di sebelahnya berkata dengan lembut, "Ini masih pagi, tidak akan terlambat. Aku khawatir Alicia tidak tahu jalan dan tersesat. Alicia, lihatlah adikmu. Dia menunggumu di luar dan begitu cemas hingga menangis." Alicia menoleh ke arah Marsha dan sesuai dengan ucapan Selena, mata Marsha tampak merah dan penuh dengan air mata. Sambil terisak dia berkata, "Tidak apa-apa kakak, untunglah kau sudah kembali." Alicia melihat ke bawah dan melihat paha di dekat rok Marsha yang tampak merah karena dicubit. Adiknya benar-benar tega mencubit dirinya sendiri agar dia dimarahi oleh David. Si David, adik perempuannya, benar-benar tidak menganggap enteng dirinya sendiri. Marsha yang merasakan tatapan Alicia ke arah pahanya itu langsung menutupinya dengan tangannya. Alicia membuang muka seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Dia tidak membela diri tetapi malah berkata kepada David dengan menyalahkan dirinya sendiri, "Maaf Papa, aku telah membuatmu khawatir. Di kemudian hari, aku pasti akan duduk bersamamu, sehingga tidak akan terjadi hal seperti ini lagi." Setelah Alicia mengatakan ini, David lalu teringat bahwa seluruh keluarga telah di-upgrade ke kabin kelas 1, sedangkan Alicia tetap tinggal di kelas ekonomi seorang diri. Dia terbatuk ringan saat mendengar ucapan Alicia. Meskipun masih merasa sedikit marah, tetapi dia langsung mengubah topik pembahasannya. "Sudahlah, ayo pergi. Jika kita tidak berangkat sekarang, nanti malah akan terlambat." Guman Alicia sambil menurunkan alisnya. Dia terlihat sangat patuh dan bersikap baik. Lalu dia membantu Selena dan yang lainnya untuk membawa barang bawaan mereka. Kemarahan David pun dengan cepat menghilang. Tetapi setelah kejadian ini, dia akhirnya menyadari bahwa putri sulungnya yang baru ditemukan ini memang tidak terlalu pantas untuk diajak keluar. Mungkin dia masih harus fokus kepada Marsha. Segera setelah itu, Marsha disayang-sayang lagi olehnya. David memesan hotel dekat acara penghargaan itu dan memberi suite satu-satunya kepada Marsha. Lalu Marsha berkata kepada Selena dengan gembira di kamar, "Mama, bagaimana rencanaku ini? Bagus kan?" Wajah Selena tidak terlalu senang. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Sudah aku bilang, jangan melakukan sesuatu tanpa sepengetahuanku." Melihat Selena yang marah, lalu Marsha meraih tangan Selena dan bertingkah seperti anak manja. "Ma, jangan marah. Tetapi hasilnya sangat bagus kan?" Selena teringat bahwa David telah memesankan kamar standar termurah di hotel untuk Alicia dan dengan cepat paras wajahnya tampak lebih baik. Lalu dengan jari telunjuknya dia memencet hidung Marsha dan berkata, "Kau ini gadis nakal. Lain kali kau harus memberitahukan aku jika ingin melakukan sesuatu, apapun itu." "Tenang saja Mama, menurutku Alicia sama sekali tidak sulit untuk dihadapi. Tidak seperti yang kau katakan, iya kan? Dan sekarang dia pasti sudah mati lemas." Selena terdiam. Siapapun yang terkena ulah nakal Marsha pasti akan mengadu dan berontak, tetapi Alicia sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Dia malah mengakui kesalahannya dan mencoba sekuat tenaga untuk bersikap baik. Ini sudah cukup menunjukkan bahwa Alicia adalah orang yang bisa menjaga emosinya.
Semakin sabar sifat seseorang, maka akan semakin menakutkan nantinya saat dia melawan. Sayang, dengarkan aku. Selena berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah aku pikir-pikir, kau hanya perlu menerima penghargaan ini dengan baik saja. Jangan mengatakan apa-apa. Nanti setelah kita mengenali dan memahami dirinya, barulah kita cari kesempatan itu. Paham, Mama, ujar Marsha sambil mengangguk dengan patuh, tetapi sebenarnya di dalam hatinya ia sama sekali tidak peduli.